Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, mari langsung saja kita simak videonya. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Bid'ah adalah sesuatu perbuatan dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Kalau Nabi tahu, kenapa Nabi tidak sampaikan? Kenapa Nabi tidak ajarkan? Ustaz, apa itu dikit-dikit mudah orang membid'ahkan? Maksudnya apa ini? Apa itu bid'ah gitu kali ya? Oke, apa itu bid'ah, Pak? Yang kita tahu bid'ah apa? Yang nggak lakukan Nabi. Nabi nggak pernah ngaji pakai mic. Bid'ah dong. Nabi nggak pernah sholat pakai sajadah. Bid'ah dong, pakai sajadah kita. Nabi pakai sajadah tapi bukan sajadah seperti ini. Sajadahnya anyaman kurma. Itu pun jarang ya. Gimana kira-kira? Nabi sholat selalu beliau itu pergi ke masjid jalan karena rumahnya dekat. Jadi pakai jadi kalau antum mengatakan bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, ini bertentangan dengan Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah. Tahu Ibnu Taimiyah? Digelari dengan Imam Salafi. Imam, apa kata beliau? Punya kitab 2 jilid, Iqtida' Shiratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'ah itu adalah ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syara'nya, bukan yang tidak dilakukan Nabi. Kenapa? Kalau bid'ah yang tidak dilakukan Nabi, maka Umar, Ubay dan semua sahabat Nabi yang sholat tarawih berjamaah ahli bid'ah semua. Kenapa? Ubay bin Ka'ab memimpin sholat, disuruh oleh Umar sholat tarawih 20 rakaat. Sedangkan Syekh Albani mengatakan sholat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat finnar. Finnar dong, masuk neraka dong Ubay. Berarti bukan sahabatnya yang salah, pemahaman bid'ah kita yang bermasalah. Imam Ibnu Taimiyah nggak ngomong gitu kok. Padahal Imam Salafi. Pak. Ya. Jadi, apa itu bid'ah? Yang tidak ada dalil syaraknya. Dalil syarak ada berapa Bapak Ibu? Ikhwan akhwat fillah, ada berapa dalil syarak? Yang disepakati 4, tolong dihafalkan. Al-Quran, sunnah, bukan hadis. Kalau hadis, hidung Nabi masuk di situ. Hidung Nabi mancung ke pesek. Berarti memancungkan hidung sunnah dong. Nggak masuk ya. Jadi sunnah bukan hadis. Ini beda sunnah dengan sunnah itu yang jadi dalil. Kalau hadis belum tentu jadi dalil. Quran, sunnah, ijma. Apa arti ijma? Kesepakatan sahabat. Walaupun Nabi tidak bahas, Nabi tidak lakukan. Yang keempat, qiyas. Orang sini zakat fitrah pakai beras, pakai kurma, apa pakai duit? Atau di dompet duafa pakai gesek? Pakai apa? Nabi pernahkah berzakat fitrah pakai duit? Nabi pernahkah zakat fitrah pakai beras? Gak ada. Orang sekarang lebih senang dikasih duit apa beras? Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti yang dimaksud zakat fitrah itu zakat yang dibutuhkan orang hari Idul Fitri. Apa yang dibutuhkan orang? Duit sekarang. Maka zakat fitrah kami katakan lebih afdal pakai fulus hari ini, bukan pakai beras. Karena Nabi nggak pernah zakat fitrah pakai beras. Nabi mengatakan farada Rasulullah, Ibnu Umar ya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr, di riwayat lain sadaqat al-fitr sa'an tamri atau sa'an syair. Nabi mewajibkan zakat fitrah 1 sa' tamar kurma atau 1 sa' syair gandum. Nggak ada beras di situ, nggak ada rupiah di situ, apalagi gesek ya. Ini lembaga zakat bid'ah semua nih. Bazda, dompet duafa, rumah zakat, ahli bid'ah semua. Kenapa? Menerima transfer rekening. Nabi nggak pernah ya. Nah, ini Pak, Imam Abu Hanifah dianggap sesat di zamannya karena mengatakan boleh zakat menggunakan senilai dengan kurma. Dianggap najis oleh Imam Muhammad bin Zaid. Sama-sama imam, tapi mereka saling ejek karena info yang mereka terima salah. Kalau mereka tahu Abu Hanifah, mereka nggak akan bilang gitu. Di saat Abu Hanifah wafat, apa kata Muhammad bin Zaid? Taharatil ardu najasataha. Bumi telah mensucikan najisnya. Ini sudah pernah kita bahas di tempat lainnya.
Dianggap najis tuh Abu Hanifah karena salah info. Bukan berarti Ahmad bin Zaid bodoh, enggak, salah info aja. Oke, jadi saya husnuzon jangan-jangan ustadz-ustadz kita yang saling tahzir mentahzir salah info ya, siapa tahu. Jadi bid'ah itu bukan yang tidak dilakukan Nabi, tapi yang tidak ada dalilnya. Nabi tidak lakukan, ada dalilnya, kita amalkan. Gitu. Apalagi ada yang diperdebatkan, ada maslahat. Contoh BPJS, Nabi pakai BPJS apa? Haram nggak? Wajib sekarang pakai BPJS Pak. Tahun 2020 antum nggak pakai BPJS, nggak bisa buat paspor, nggak bisa buat SIM, ya, nggak bisa jadi warga negara kita. BPJS. Kan ada yang bilang riba, no, bukan ya. BPJS itu maslahatnya lebih tinggi. Dulu orang sakit mati sakit. Sekarang orang sakit masuk rumah sakit cuma bayar dikit, ya, yang nggak ditanggung oleh BPJS kesehatan. Nah, maka BPJS masuk ke maslahat. Ini bukan lagi kampanye Pak ya. Bukan kampanye BPJS, saya bukan. Ini contoh aja. Nah, contohnya apa lagi? Nabi sahabat sekolah nggak? Nyantri nggak? Enggak, ya. Terus kita masukin anak kita ke tahfiz segala macam. Kan sahabat nggak pernah sekolah. Masuk ke mana itu? Ke bab maslahat. Ke bab apa? Maslahat. Oke. Jadi bid'ah itu nggak mesti yang tidak lakukan Nabi. Yang benar bid'ah yang tidak ada dalilnya. Ada lagi contohnya. Contohnya apa ya? Kalau kita hari raya, kita salam-salaman, minta maaf, lalu silaturahmi, itu masuk ke mana? Urf. Uruf itu bahasa lainnya adat. Mudik. Orang Pekanbaru mudiknya macam-macam ya. Ke Medan, ke Padang, ke Jambi, ada yang asli sini. Ada yang udah nggak mau pulang-pulang ya. Silaturahmi saat Ramadan, saat akhir Ramadan atau mudik itu tidak bid'ah. Itu masuk ke urf. Gitu ya. Nah, baik teman-teman, kita sering ya mendengar kata bid'ah. Mungkin teman-teman juga sudah sering juga mendengar apa itu bid'ah dan kata-kata bid'ah membid'ahkan. Jadi teman-teman semua, kata bid'ah ini sering kita dengar ya, biasa kita dengar yang diucapkan oleh orang-orang Salafi atau Wahabi. Nah, mereka sering menggunakan kata bid'ah untuk orang-orang yang melakukan amalan yang tidak dicontohkan atau tidak dilakukan oleh Nabi, teman-teman. Nah, maka mereka akan mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Nah, karena bid'ah itu, teman-teman, sesuatu yang tidak pernah Nabi contohkan atau Nabi buat atau Nabi lakukan. Jadi amalan yang tidak pernah dibuat oleh Nabi itu maksudnya adalah bid'ah, teman-teman ya. Nah, teman-teman, mereka itu jadi setiap perbuatan apapun yang kita lakukan, yang Ahlussunnah lakukan, banyak halnya teman-teman ya, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, mereka langsung mengatakan bahwa itu bid'ah dengan dalil yang mereka gunakan, kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, jadi sesat itu kita finnar, teman-teman. Sesat itu tempatnya di neraka, teman-teman ya. Itu mereka selalu mengatakan bid'ah, teman-teman. Nah, tadi kita juga menyimak penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim ya, bahwa yang saya tanggapi, yang saya pahami adalah bahwa bid'ah itu, jadi setiap yang tidak Nabi lakukan itu belum tentu itu bid'ah, teman-teman ya. Nah, jadi bid'ah itu yang tidak ada dalil syara'nya, teman-teman.
Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Ya seperti tadi yang dijelaskan oleh Buya Ar-Razi Hashim bahwa para sahabat juga banyak melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, teman-teman ya. Nanti karena ya para sahabat juga banyak yang melakukan amalan-amalan yang tidak pernah Nabi buat ya. Contohnya seperti Bilal bin Rabah. Nah, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ceritanya, teman-teman ya. Nah, jadi pemahaman kita selama ini tentang bid'ah, teman-teman. Jadi tidak semuanya yang dilakukan tidak dilakukan Nabi itu bukan berarti itu bid'ah. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi belum tentu, maksudnya adalah belum tentu yang tidak dibuat Nabi itu bid'ah. Nah, sedangkan mereka itu yang saya pahami itu semuanya maksudnya kayak dipukul rata, teman-teman ya. Jadi bid'ah itu semuanya bid'ah gitu. Jadi apa yang tidak dibuat Nabi ya bid'ah gitu, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itulah, teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, pengetahuan, dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah senantiasa mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.